Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Firdausa dengan NPM 22061010211. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan judul buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Sebelum kita mulai pada temanya, kita akan menonton video terlebih dahulu. Salah satu aspek budaya yang menonjol di Kepulauan Nusantara adalah berkembangnya bahasa pergaulan di masa lampau, lingua franca. Lingua franca adalah sarana komunikasi atau bahasa pergaulan antar suku bangsa kawasan Nusantara yang saat ini dikenal sebagai bahasa Melayu. Ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa sendiri dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Ruang lingkup komunikasi meliputi urusan perdagangan, sosial, budaya, maupun hubungan diplomatik. Menurut kesaksian para pedagang dari Tiongkok, Portugis, Belanda, dan lain-lain, bahasa Melayu telah digunakan oleh semua pedagang yang berbisnis di kawasan perairan Nusantara. Melalui jaringan pelayaran, lingua franca Melayu menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, Malaysia, Brunei, Sulu, dan Filipina Selatan. Bahasa Melayu memiliki akar budaya Melayu Riau daratan maupun kepulauan. Namun demikian, bahasa Melayu tertua ditemukan pada beberapa prasasti Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti tersebut ditemukan di sekitar Palembang, Pulau Bangka, Jambi, bahkan di daerah Batam, Jawa Tengah. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, sangat memungkinkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa masyarakat kerajaan Melayu yang lebih awal dari abad ke-7. Menurut catatan sejarah dinasti Liang abad 5 Masehi, mereka didatangi utusan dari kerajaan Katolik yang teridentifikasi sebagai kerajaan Melayu. Nama kerajaan Melayu atau Molayu semakin jelas dalam catatan dinasti Tang abad 7 Masehi yang semakin memantapkan eksistensinya di daerah Jambi. Bahasa Melayu menjadi bahasa masyarakat yang berbudaya Melayu di pantai timur Sumatera, semenanjung Malaka, pantai-pantai Kalimantan, kepulauan Filipina Selatan, dan kepulauan sebelah timur seperti Ternate, Tidore, serta kepulauan Maluku Selatan. Bangsa-bangsa baru yang menjajah sebagian wilayah Indonesia menggunakan bahasa Melayu dalam surat menyurat, perjanjian diplomatik, dan berkomunikasi dengan raja-raja atau penguasa pribumi, di samping menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dalam birokrasi pemerintahan selain bahasa Belanda dan bahasa daerah. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Melayu disepakati untuk dinobatkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun integritas bangsa ketika banyak
bangsa-bangsa yang baru merdeka tidak mampu mengangkat satu bahasa nasional seperti India, Pakistan, dan Filipina. Dengan tema Bab 9 Bahasa Melayu Lingua Franca Islam, dengan subtemanya adalah latar belakang pertumbuhan bahasa Melayu abad ke-15, pertumbuhan bahasa Melayu abad ke-16, aspek kebahasaan dalam terjemahan Al-Qaid karya Hamzah Al-Mansuri, bukan terjemahannya, perkembangan bahasa Melayu abad ke-17. Yang terakhir adalah Naruddin Ar-Roniri. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Melayu berperan sebagai bahasa perantara perdagangan di kota-kota pelabuhan, sehingga bahasa Melayu tidak hanya disebar sepanjang wilayah kepulauan, tetapi bahkan menjadi lingua franca satu-satunya di antara penduduk Nusantara dan orang asing. Bahasa Melayu juga sudah dimainkan peran penting sebagai bahasa dakwah untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Kontak dengan bangsa-bangsa asing turut memperkaya kosakata bahasa Melayu. Kemampuan menyerap unsur bahasa asing telah memungkinkan bahasa Melayu memberikan unsur kebudayaan tinggi dan luas serta menjadi bahasa kebudayaan dan diplomatik. Sebutan Melayu pertama kali dikenal sebagai nama sebuah kerajaan di pesisir Sumatera, yaitu Kerajaan Melayu pada tahun 690 menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Di samping itu, sebutan ini juga dikukuh dalam Nagara Kertagama yang menceritakan ekspedisi Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari ke pesisir Sumatera untuk tujuan penaklukan. Ekspedisi tersebut dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Fakta kebahasaan yang dapat dipelajari sekarang adalah sejumlah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu lama, yaitu prasasti kedudukan Bukit 605 sebelum Masehi sampai dengan 683 Masehi, merupakan piagam pembentukan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo 606 sebelum Masehi sampai 684 Masehi menyatakan segala tanaman dan buah-buahan untuk kesejahteraan rakyat. Dan prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka 606 sebelum Masehi sampai dengan 684 Masehi berisi sumpah serapan bagi mereka yang tidak tunduk pada Raja Sriwijaya. Selanjutnya, pertumbuhan bahasa Melayu abad ke-15. Dalam abad ke-15, Melaka masih ditemukan prasasti dalam bahasa Melayu lama dengan hurufnya Kawi, yaitu prasasti Pengkatan Kempas 1467. Prasasti ini pada mulanya dipahat dalam huruf Kawi, kemudian dilanjutkan dengan huruf Jawi. Seperti terlihat dalam prasasti Terengganu, bahasa Melayu telah semakin meninggalkan bahasa Melayu lama dan beralih ke bahasa Melayu baru, yaitu bahasa Melayu Arkais yang ditulis dengan huruf Jawi. Bahasa Melayu praklasik terdapat pada beberapa teks hikayat, seperti Hikayat Sri Rama versi Syalabiah dan Hikayat Aceh edisi Iskandar, Hikayat Muhammad Hanafiah edisi Brakel, dan Hikayat Bayah Budiman. Bahasa Melayu praklasik mengandung kata-kata arkais dan ejaan Jawi yang khusus. Selanjutnya, pertumbuhan bahasa Melayu abad ke-16. Pada masa ini terdapat sebuah terjemahan yang berasal dari Aceh berjudul Arkain karya An-Nasafi. Naskah bertanggal 998 sampai dengan 1590 Masehi, mengandung teks dalam bahasa Arab dengan terjemahan antar baris dalam bahasa Melayu, membicarakan ilmu kalam. Pada tahun 1635, Naruddin Ar-Roniri membuat saduran dari karya ini berjudul Durran Al-Fara'in. Atas pada tahun 1988 telah menerbitkan naskah ini dalam tulisan berjudul The Oldest Known Malay Translation of the Arkaid of An-Nasafi. Selanjutnya, aspek kebahasaan dalam terjemahan Al-Qaid. Berdasarkan teks terjemahan Al-Qaid tersebut, Asma menjelaskan evolusi perkembangan bahasa Melayu abad ke-13 dari segi ejaan Jawi, sistem morfonomik, morfologi, sistem tata bahasa, dan pembendaharaan kata. Dalam Al-Qaid terdapat kata untuk semua dipakai, kata bagi. Hal serupa terlihat juga dalam hikayat seperti hikayat Hantuan, Hang si Miskin, dan hikayat Raja Muda. Dalam hikayat Pandawa 5 hanya terdapat sekali, sudahlah untuk kita dianugerahkan oleh Dewata Mulia. Raya kata
kata ganti personal ketiga lebih sering dipakai ia atau dia daripada pemakaiannya. Distribusi kata ganti diri ketiga dengan kata dalam kalimat kurang produktif. Selanjutnya, karya Hamzah Al-Fansuri, bukan terjemahannya. Karya Hamzah Al-Fansuri yang diperkirakan muncul pada paruh kedua abad ke-16 memperlihatkan corak yang khas, lebih-lebih karena Hamzah tidak hanya menulis karya prosa, tetapi ia juga menulis karya berbentuk puisi dalam bahasa Melayu dengan memanfaatkan simbolisasi burung dan laut untuk uraian paham tasawufnya. Jelas di sini bahwa bahasa Melayu sudah memainkan peran yang penting sebagai bahasa yang dakwah untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagai ilmuwan Franja, Melayu sebelumnya telah berperan sebagai bahasa perantara dalam perdagangan antarbangsa. Al-Atas melihat bahwa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Islam sudah semakin melengkapi diri dengan kosakata berupa istilah-istilah keagamaan dan masyarakatan yang diterima dari bahasa Arab untuk dikomunikasikan kepada masyarakat di lingkungan Kepulauan Nusantara. Pengaruh agama Islam semakin kuat dalam masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan bahasa Melayu abad ke-17. Kesusastraan Melayu berkembang pesat pada permulaan abad ke-17. Sesungguhnya sejak abad ke-16, menurut Nargiski, kesusastraan Melayu telah menemukan jati dirinya dalam hal penciptaan karya-karya yang dikenal dengan istilah hikayat klasik Melayu. Sebagai beles leteres, genre sastra kitab baru muncul pada akhir abad ke-17 atau 16, ditandai dengan munculnya karya asli dari tangan Hamzah Al-Fansuri. Kebanyakan sastra kitab mengalami proses terjemahan dengan menggunakan sistem antarbaris. Di samping terdapat juga pola terjemahan dengan menggunakan sistem terjemahan per paragraf seperti yang biasa dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri dalam risalahnya Hujjah As-Siddiq li Daf'i Az-Ziddiq. Model ini akhirnya membentuk ciri khas sistem narasi atau cara penguraian dalam sastra kitab. Selanjutnya, Nuruddin Ar-Raniri. Penerangan yang sangat produktif ini bernama lengkap Nuruddin bin Ali bin Hanja bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri, datang dari Ranir, Gujarat. Mungkin sekali pengarang ini telah belajar bahasa Melayu sejak ia berada di Tanah Suci yang diteruskan selama ia tinggal di Semenanjung Malaya, Pahang, sebelum akhirnya tiba di Aceh pada 1637. Kemampuan Nuruddin dalam menggunakan bahasa Melayu terlihat juga ketika ia menyanjung perlindungannya Sultan Iskandar Sani. Karangannya dihiasi pula dengan seutai rupa. Gaya Nuruddin dalam penulisan karya sejarah berbeda dengan gaya dalam penulisan sastra kitab. Dalam petikan di atas, unsur sintaksis Arab jelas terlihat pada pemakaian adalah sebagai tumpuan kalimat, sedangkan pada merupakan kata penghubung yang khas Melayu yang dapat juga berperan sebagai tumpuan kalimat, tetapi tidak ada petikan ayat Al-Quran atau hadis sebagai penyongkok uraian di dalamnya seperti yang biasa terlihat dalam beragam uraian sastra kitab. Akhirnya, dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa bahasa Melayu dalam abad ke-16 telah menjadi bahasa intelektual atau bahasa kaum terdidik dan dipakai dalam ekspedisi keilmuan yang canggih. Oleh karena itu, sejumlah kosakata yang mendukung pemahaman keilmuan tentu diintegrasikan ke dalam bahasa Melayu dan menjadi kosakata Melayu. Arabisme dengan demikian bukanlah suatu gaya yang berlebihan, melainkan memperkaya bahasa Melayu dengan istilah-istilah baru dalam penyebaran ilmu keislaman dan kemasyarakatan di Nusantara. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.